Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Dea di sini. Masih dengan tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran kedua. Pembahasan kita kali ini yaitu menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu dan mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Ayo disimak baik-baik video pembelajarannya ya anak-anak. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Sekarang ayo kita mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Di layar kalian ada berbagai macam benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Sekarang, ayo kita membaca wacana benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalnya, patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Kemudian, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan atau kebutuhan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda-benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya.
Setelah kita bersama-sama membaca wacana benda terbuat dari kayu tadi, maka berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Itu adalah tugas pertama kalian ya anak-anak. Nomor 1, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Tadi sudah kita bahas secara bersama-sama ya. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Berdiskusi bisa disebut juga musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama-sama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Karena itu, kita harus mengatasi penebangan liar pada hutan. Seperti apa caranya, anak-anak? Yaitu dengan cara mendirikan kawasan lindung, melakukan penindakan pada para penebang hutan yang secara liar, dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan hutan. Kemudian, bagaimana jika penebangan liar tidak dihentikan? Maka dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Binatang juga tidak lagi memiliki rumah. Maka dari itu anak-anak, kita harus menjaga hutan. Bagaimana caranya mengembalikan hutan seperti semula? Yaitu dengan cara melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan kembali, yaitu dengan cara menanam kembali tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon di dalam hutan. Oke anak-anak, tugas kedua kalian, jawablah pertanyaan berikut dengan cara bermusyawarah bersama orang tuamu. Kemudian nanti difoto juga ya ketika kamu bermusyawarah bersama orang tuamu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok hari.
Dan jangan lupa, kerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.